Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekarang kami bertiga ingin membicarakan mengenai pentingnya sholat di kehidupan ya. Betul. Sebelum itu, mari kita perkenalkan nama kita masing-masing dulu. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Rizan Fatur Rahman. saya Dimas Panji Hidayat. Saya Fada Farizi. Oke, mungkin akan dimulai dari Fatur dulu ya. Boleh. Oke, jadi gimana menurut lu tentang pentingnya sholat nih di kehidupan kita? Oke, jadi kita nih sebagai seorang muslim tentunya kan kita memiliki kewajiban di mana yang ada di rukun iman, yaitu rukun iman kedua, yaitu di mana itu mendirikan sholat. Karena sebenarnya tuh menurut gua sholat ini juga penting kan, bagaimana kita tuh mendekatkan diri kita antara diri kita sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan kita, yaitu Allah. Benar. Dengan Tuhannya gitu. Maksudnya ya ibaratnya kita dengan adanya sholat ini, kita yang ada dalam 5 waktu dalam sehari itu tuh kita ibaratnya kita tuh nggak lupa dengan adanya Tuhan, ibaratnya gitu. Dan kita juga kan tahu ya, sholat itu kan doa ya, di mana setiap kita sholat itu tuh kita selalu meminta hajat kepada Tuhan kita, supaya kita dalam kehidupan kita itu dalam berbagai urusan tetap lancar segala macam. Menurut saya sih itu. Tapi kalau misalkan kan zaman sekarang tuh banyak orang tuh yang gimana ya, orang Islam tapi lebih mensampingkan urusan agamanya. Misalkan contoh dari mudanya sholat dah atau baca Quran gitu. Iya. Mereka kadang kan kayak melalaikan gitu. Menurut tuh gimana tuh? Nah, sebenarnya kalau gimana orang yang melalaikan itu, menurut saya sendiri itu di dalam diri dia itu masih belum belum tersentuh lah kewajiban dia sebagai seorang muslim gitu. Karena ya tentunya sholat itu emang penting karena sebagai kewajiban kita juga kan. Benar. Ya, padahal juga sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi dia juga memiliki banyak manfaat dan di dalam kehidupan kita, baik secara spiritual maupun dalam secara kegiatan kita sehari-hari. Nah, di podcast ini kita akan membicarakan mungkin secara bisa disebut secara rinci kenapa sholat itu penting dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan kita di sehari-hari sebagai seorang muslim. Oke. Sebelum itu masuk ke pembahasan sebelum masuk ke pembahasan, kita mulai dulu dari pengertian dan kedudukannya dalam Islam. Oke, yang pertama mungkin dari Fatur, pengertian. Oke. Kalau yang kita pelajari mungkin sejak sekolah ya, kita tahu kalau sholat itu memiliki secara bahasa itu adalah doa. Sedangkan menurut istilah itu sholat tuh ibaratnya kita tuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari ucapan serta gerakan tertentu. Dimulai dari kita takbiratul ihram, terus lalu diakhiri dengan salam. Dan tentu juga itu disesuaikan dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Menurut saya sih itu secara pengertian dari bahasa dan istilah. Itu. Terus juga kalau mau ngomongin kedudukan itu tentunya itu dalam Islam itu sangat penting lah, karena ibaratnya tuh sholat itu sebagai tiang agama, dimana kalau kita misalkan kita rincikan dalam rukun Islam itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada syahadat, terus ada sholat, ada membayar zakat, menunaikan haji bila mampu, lalu Yang terakhir haji bila mampu. Ya, haji dan mampu, dan yang keempat itu percaya hari kiamat. Iya. Nah, ibaratnya kalau misalkan kita nggak megang pondasi sholat ini, ibadah-ibadah lain kita itu akan runtuh. Nah, karena itulah menurut saya itu sholat itu penting. Benar. Karena kayak disayangin aja sih, maksudnya mungkin ada seorang yang emang jalan hidupnya tuh udah lurus gitu. Dari secara dia berperilaku sehari-hari, mungkin dia sering ngebantu orang, sering berbuat baik kepada orang kan. Cuma ada satu miss point nih di dalam diri dia. Dia masih suka lalai sama ibadahnya. Jadi
ya bakal kurang aja gitu kan, kedekatan sama Allah juga jadi lebih gimana ya, sedikit lah gitu kita komunikasi sama Allah kan, dengan cara kita berdoa, dengan cara kita meminta sama Allah, itu kan cara kita komunikasi sama Allah gitu. Iya. Ibarat tuh bentuk kita berinteraksi lah dengan Allah. Benar. Karena kalau kita lebih pahamin mengenai sholat ya, itu tuh dalam banget sebenarnya makna-maknanya kalau kita tahu tuh. Dan juga kan Allah juga kan memerintahkan kita umat manusianya untuk mendirikan sholat, sebagaimana itu tercantum juga di Al-Quran surat Al-Baqarah tuh ayat 43 yang bunyinya itu waqimus sholat wa atuz zakat warqamu ma'ar rakiin, yang artinya itu dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, dimana itu di ayat itu tuh mengartikan bahwa mengenai kedudukan tentang sholat gitu. Oke, mungkin kalau dari saya itu lanjut di manfaat sholat ya. Di manfaat dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama mungkin yang jelas itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu membuat orang muslim lebih dekat dengan Allah. Saat sholat kita membaca doa, ayat-ayat Al-Quran dan berserah diri kepadanya. Yang dimana Allah itu berfirman dalam Al-Quran surat At-Toha ayat 14 ya, yang artinya dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Artinya itu ya tujuan utamanya sholat itu agar manusia selalu mengingat Allah. Lalu yang kedua dari manfaat sholat itu melatih disiplin waktu. Tahu sendiri dong, di sholat itu kan ada 5 waktu. Masa iya manusia selalu hidup itu terserah? Enggak juga. Itu tuh namanya ya, dengan kita melakukan terserah itu ya kita nggak melatih diri kita dalam disiplin waktu dalam segi apapun. Dan alhamdulillah di Islam itu kita melatih diri kita untuk mendisiplin waktu dimulai dari sholat. Nah, tapi gue mau nanya nih Dim, Ya betul. di era kita nih, maksudnya kan ya kita juga masih muda lah ya. Ya, Pasti kan banyak teman-teman kita yang lalai, maksudnya belum disiplin lah dalam sholat. Tanggapan lu gimana sih Dim kalau sama teman-teman kita yang kayak gitu tuh? Sebenarnya kalau menurut saya itu benar-benar sangat disayangkan ya. Kenapa? Karena kan ya dari yang fungsi manfaat sholat pertama tadi aja, mulai dari mendekatkan diri kepada Allah, memudahkan segala urusan kita, apalagi untuk manfaat diri kita sendiri itu bisa membuat kita melatih mendisiplinkan waktu. Dengan dia nggak melakukan sholat, nggak rajin sholat, apalagi melalaikan entar-entarin sholat lah, itu kan berarti dia nggak apa ya, ke bawah lah ya, iya, kehidupannya ke bawah lah ya. Iya, jadi melakukan kebiasaan ya, hal buruk. Benar, Sedangkan sholat itu ya selain manfaat spiritual, dia juga ada manfaat untuk kehidupan dia sendiri. Benar. Setuju. Terus ada fungsi menurut saya menenangkan hati dan pikiran. Pernah terkadang saya lagi pusing-pusingnya nih, ngerjain tugas banyak, terus dengar azan sholat, selesai sholat langsung tenang, langsung lanjut lagi. Kayak iya gitu dah, ketika manusia sedang merasa lelah, banyak pikiran atau punya masalah, sholat itu pasti memberikan ketenangan. Dan di situ kenapa saya ngomong gitu, karena Allah sudah berfirman di Quran surat Al-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Benar tuh. Karena susah-susahnya kalian, sesepi-sepinya hidup kalian, kalau kalian udah nggak tahu harus bertengger ke siapapun lagi, pasti ujung-ujungnya kalian bakal meminta doa ke Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan terakhir, manfaat itu ada menjaga diri dari perbuatan buruk. Dan lagi-lagi itu untuk manfaat diri kita juga. Salat juga menjadikan pengingat agar manusia menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sebenarnya ya ada aja gitu kayak hidayah. Kayak contohnya saya pernah lagi nongkrong mau mana, terus ada ajakan-ajakan untuk perang sarung, tawuran. Nah, terus
Itu padahal masih maghrib udah mau isya, terus pas denger azan mendingan sholat lah, mendingan apa, ya udah sholat. Terus ternyata saya ditinggal. Selesai sholat saya ditinggal, saya di rumah doang. Ternyata teman saya ada yang luka, ada yang berdarah. Ternyata ya sholat itu sebagai penyelamat kita juga ya, di sisi lain, meskipun saya nggak dapat momen sama teman-teman saya, tapi kan dengan sholat saya bisa menjaga diri saya tanpa saya sadari gitu. Iya, benar. Mungkin itu kalau segi manfaat ya. Terus juga nih, tadi kan si Dimas sama Fatur kan kayak udah ngejelasin artinya, terus manfaatnya, kedudukannya di Islam tuh gimana, sholat itu. Terus kalau misalkan dari saya sendiri sih, itu lebih ke penerapannya dalam kehidupan. Jadi pada penerapan ini, cara dan tadi saya udah nanya ya, anak-anak muda zaman sekarang tuh mungkin banyak yang kurang disiplin akan sholatnya, terus lupa atau lain-lain lah. Nah ini nih cara menjaga sholat di tengah kesibukan kehidupan kita lah, entah itu lagi kerja atau kuliah. Nah seringkali kan orang ninggalin sholat karena alasan yang tadi, sibuk apa segala macem. Padahal sholat itu hanya ngebutuhin waktu berapa menit kan, nggak lama lah, paling ya ambillah 5 menit atau sampai 10 menit lah sama doa. Nah cara ngejaganya itu yang pertama, bisa sekarang kan kalau di HP itu kayak ada aplikasi-aplikasi yang ngingetin sholat kan, kayak Muslim Pro, Quran Pro. Nah itu kalian nyalain tuh fitur alarm azannya. Jadi ketika udah masuk ke waktu sholat, nanti dia nyala. Nah kan inget kan, wah ini udah waktu zuhur nih misalkan nih, sholat doa gitu. Nah cuma kalau kalian udah nyalain, kalian juga ya harus segera menunaikan sholat, jangan dintar-ntarin, takutnya ntar males ya. Jangan cuma dijalanin doang. Iya, jalanin doang, Allahu Akbar, amatin lah ya, itu sama aja. Terus ya itu lagi ngutamain sholat kan. Habis itu kalau kalian udah nyalain, terus kalian inget nih mau sholat, kalian langsung deh nyari tempat ibadah dimanapun itu kalian berada. Misalkan kalian jalan nih sama teman atau keluarga kalian, langsung cari aja musola terkecil, kalian sholat situ. Habis itu jangan lupa, jangan ngutamain diri sendiri, karena kita nggak boleh apatis. Kita harus ingat sama teman-teman kita, keluarga kita. Jadi kalau kita ingat ibadah, kita juga harus kerangkul mereka nih. Misalkan lagi di mall nih, sholat nih azan, Dim sholat yuk, gitu. Langsung kita ngajak temen lah buat sholat, saling ngingetin. Terus saya sendiri sebagai mahasiswa sering sibuk dan jujur masih kadang ya suka lalai lah sama sholat saya sendiri. Tapi misalkan lagi jam istirahat kuliah, saya nyempetin buat sholat zuhur atau sholat asar. Terus juga bisa lagi belajar kelompok gitu kan di rumah teman. Iya kayak gini nih, lagi take podcast kayak gini. Ya kita break sejenak gitu buat sholat gitu kalau udah masuk ke jam sholat. Terus ya lebih ke ngebiasain diri aja sih ya kan, buat gimana ya, buat mentingin sholat. Misalkan lagi ngerjain tugas nih ya kan, terus wah udah masuk azan nih, ya sholat dulu dah, di break dulu gitu. Jadi lebih ngutamain sholatnya. Nah dengan kayak gitu, menurut saya sendiri pribadi sih kesibukan bisa ditolerir. Jadi bukan jadi alasan untuk meninggalin ibadah gitu. Nah kesimpulannya adalah, jadi sholat adalah ibadah yang wajib dan memiliki banyak manfaat. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, sholat juga melatih disiplin, menenangkan hati, dan menjaga perilaku manusia. Ya, mungkin bisa dilanjut dengan Fatur. Dari kesimpulan lagi ya. Iya. Dari pembahasan tadi. Pembahasan aja nggak ya. apa. Yang bisa kita ambil sih ya tentunya itu mulai dari kita ngutamain sholat, karena kan ya itu juga sebagai kewajiban kita juga sebagai muslim, bagaimana kita mendirikan tiang agama kita, fondasi dalam diri kita. Karena kalau ya yang seperti yang saya bilang tadi, kalau kita kayak lebih dalamin makna dalam sholat, mulai dari bacaannya, mulai dari makna-makna setiap bacaannya, dari gerakan-gerakannya, itu tuh ya tadi sesuai dengan manfaat, ibaratnya kayak tadi menenangkan pikiran. Nah itu tuh dalam walaupun memang dalam kayak
dalam penelitian ilmiah pun ada yang menerangkan seperti itu. Iya bener kan, katanya kan tuh bagus buat tubuh kan, Iya. gerakan-gerakannya misalnya kayak sujud, ruku. Ruku segala macam itu. Apalagi kalau kita misalkan kita lebih dalamin dari makna bacaannya, bagaimana itu kayak ibaratnya Allah lagi bicara ke kita. Itu dalam banget sumpah asli. Nah karena itu kita juga tentunya kita nih sebagai mahasiswa. Nah, kita harus menerapkannya juga mulai hal kecil seperti sholat ini. Walaupun emang ya kalau misalkan kita lihat orang teman-teman kita kadang ada yang ninggalin sholat, kalau bisa di dalam diri kita itu kita ditanemin untuk selalu tepat waktu dalam menunaikan sholat, karena ya ibaratnya kayak kita ngerjain tugas sesuai sebelum deadline misalkan. Nah kita juga jangan cuma terpatok tugas saja, sholat pun harus sama. Jadi nggak cuma setengah-setengah gitu. Itu sih. Ya. Ada dari Farel, ada tambahan? Ya kalau dari saya ya Ya, kalau nggak ada nggak apa, karena kan tadi udah ngasih kesimpulan juga. iya Coba dari Dimas. Kalau Sama dari Dimas saya deh. sih, ya mungkin lo sama aja ya kayak pembahasan tadi Farel sama Fatur ngasih kesimpulan. Ya itu, mulai dari yang awal tadi, sholat bukan cuma kewajiban, tapi juga keikhlasan dalam diri kita. Apalagi sholat itu kan bukan suatu hal yang mikirnya harus sholat harus gini, tapi kan sholat harus ikhlas karena kita di situ tuh berserah diri kepada Allah, terus minta bantuan kepada Allah. Apalagi kalau tahu setiap bacaannya artinya tuh. Wah, Itu tuh kalau misalkan tahu dan paham dan nggak sekedar baca cepet-cepet, baca buru-buru, ya kalau tahu ya itu kita benar-benar minta sama Allah sampai kita tuh sujud nurunin kepala sampai di lantai. Nah kalau emang kita udah paham sampai sana, pasti kita bakal selalu tenang ya. setelah sholat tuh pasti bakal selalu tenang, bakal selalu nyaman setelah sholat. Ya itu aja, setelah gelisah atau ada hal apa kita sholat pasti lebih tenang, lebih aman, lebih nyaman. Gitu aja sih. Iya. Karena kan juga sholat kan banyak, nggak hanya sholat fardu kan yang kita lakuin tuh. Iya. Misalkan kayak ada sholat pagi sepertiga malam kan, terus sepertiga malam, tahajud ya sama aja. Iya, ada duha. Iya. Sholat Duha. sebelum, sholat setelah wudhu, sholat sebelum sholat wajib. Iya. Banyak sholat. Apalagi bulan puasa. Ada sholat tarawih. Jangan sekali juga sholat itu puasa ya, sorry. Ya kayak gitulah. Iya, gitulah. Jadi banyak manfaatnya. Ya, dari pembahasan kita bertiga, semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman dan membuat kita lebih semangat, lebih ikhlas dan lebih merasa kita tuh butuh dalam beribadah sholat ini. Karena ya balik lagi, sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tapi keikhlasan dalam diri kita. Ya. Itu aja sih. Mungkin ada lagi atau tinggal ditutup? Cukup Sih kalau dari gue ya. Oke, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ya hanya seputar pengertian dan pendapat kita masing-masing dan beberapa manfaat hingga kesimpulan-kesimpulan saja. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.